ATS telah meluluskan ribuan talenta lokal yang kini mengabdi di berbagai perusahaan tambang di seantero Nusantara. Kontribusi PT Vale untuk negara telah mencapai 1,4 miliar dolar untuk periode 2019 hingga 2021. Pada aspek pengelolaan, kami menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Kami juga menjunjung tinggi keberagaman, kesetaraan, dan inklusivitas. Dengan menerapkan operasi yang sesuai dengan aspek keberlanjutan, kami juga berkomitmen menjadi perusahaan karbon netral di tahun 2050. Kalau urusan keuangan sebagai korlap, Bunda cuma mau yang gak banyak cuap. Buat Bunda yang serba satset, gak mau ribet nih, Livin App. Bunda aja bisa pakainya. Gini nih harusnya aplikasi keuangan, gak kayak yang sebelah, bikin mata Bunda sempet. Livin App cocok buat Bunda korlap. Tarik tunai bisa tanpa kartu, bisa dong. Udah kayak sulap, semua lengkap dalam satu app. Tapi nggak ribet dan tetap mudah dipakai Bunda. Super app, super lengkap. Livin by Mandiri. Knows no boundaries. Managing global finances used to be complicated. Different accounts for different countries, no clear overview, and certainly no easy insights. Now, Copra by Mandiri, your wholesale digital super platform, is here to revolutionize the way you manage international business. No more multiple domains. Now everything on one single global access. Copra by Mandiri.com. Take a moment to explore our new consolidated financial dashboard. We've maximized cross-border transaction monitoring, today's balance, transaction history, and trends across all countries, all in one view. Experience the future of global business with Copra by Mandiri's new, more integrated and comprehensive solution today. Join us and experience Copra beyond borders. Paragon Corp, the largest and market leader of cosmetics industry in Indonesia with 13 proud brands. Together with more than 10,000 Paragonians, we have a mission to serve benevolently and grow sustainably with our Creator's blessings. By the collaboration of Paragonian with local and global experts, we built the largest cosmetics research and innovation center in Southeast Asia. Our factory, we spread the goodness of our product to 43 distribution centers all over Indonesia and Malaysia. It's our responsibility to create equal access for education, health, women empowerment, and care for environment. Because we are enabling goodness beyond business. Perubahan pasti terjadi. Tak bisa dihindari, taklukkan semua ambisi. Berjalan seiring perubahan, jelajahi semua kemajuan zaman.
memberikan peranan penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi, termasuk kita, manusia. Kita mengambil manfaat dari alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari setiap hari melalui air, udara, dan tanah, tempat kita berpijak. 71 tahun dalam perjalanannya hingga hari ini, Kala secara konsisten berkontribusi aktif bersama-sama dalam mendukung kemajuan pembangunan di berbagai daerah di Indonesia. Tidak hanya menciptakan lapangan kerja, namun memastikan terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan pelayanan sepenuh hati sebagai bagian dari kerja-kerja ibadah. Dengan penuh kesadaran dan komitmen yang tinggi dalam penerapan nilai apresiasi pelanggan yang merupakan DNA Kala, kita juga perlu membangun satu kesadaran baru yang sungguh penting, mengapresiasi alam. Melalui gerakan kolaboratif lintas industri yang dapat memberikan masifikasi dampak baik dari setiap peran yang telah diupayakan bersama dalam satu ekosistem. Tak lain, hal itu merupakan bentuk kesyukuran kepadanya atas apa yang telah diberikan semesta kepada kita. Namun, mari lihat kembali. Sekali lagi, kali ini lebih dalam. Apakah kita sebagai individu telah benar-benar mengapresiasi alam di sekitar kita? Melalui langkah-langkah kecil, sederhana, setiap hari, secara terus-menerus. Penyelamatan bumi membutuhkan vibrasi positif, energi kolektif, aktif bersama agar sumber daya alam tetap lestari. Demi keselamatan bumi melalui pengelolaan energi yang lebih efisien, mendukung penggunaan energi terbarukan agar air, udara, dan tanah, tempat satu-satunya kita berpijak, tetap berpihak kepada kita. Kala for Life. Cek, 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 mic, podium, cek, one, cek, mic. Juga didistribusikan.
Hingga Juni 2022, total keseluruhan lahan yang telah direklamasi mencapai 3.338 hektar dengan total pohon mencapai 4,1 juta. PT Vale juga melakukan rehabilitasi lintas batas di atas lahan seluas 10.000 hektar yang tersebar di 13 kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Guna memenuhi kebutuhan rehabilitasi lahan dan penanaman kembali, kami memiliki fasilitas pembibitan atau nursery. Nursery berkapasitas 700.000 bibit per tahun. Nursery PT Vale juga memproduksi berbagai jenis tanaman asli atau native species dan tanaman endemik yang merupakan bagian dari konservasi keanekaragaman hayati. Dalam rangka menjaga stabilitas lingkungan, kami sangat memerhatikan pengolahan air limbah. Kami memiliki fasilitas kolam sedimentasi atau sediment pond. Kolam-kolam sedimentasi tersebut terintegrasi dengan fasilitas lamella gravity settler dengan kapasitas 16 juta meter kubik. Kami juga melibatkan masyarakat dan memfasilitasi dengan program PPM untuk mendorong kemandirian dan kesejahteraan. Berbagai pendampingan kami dedikasikan untuk mereka, masyarakat di lingkar tambang. Kami juga berbangga mampu mendukung penyediaan SDM terampil melalui Yayasan Pendidikan Sorowako atau YPS yang eksis sejak tahun 1970. Pada jenjang yang lebih tinggi, kami mendirikan Akademi Teknik Sorowako atau ATS sejak 1991. ATS telah meluluskan ribuan talenta lokal yang kini mengabdi di berbagai perusahaan tambang di seantero Nusantara. Kontribusi PT Vale untuk negara telah mencapai 1,4 miliar dolar untuk periode 2019 hingga 2021. Pada aspek pengelolaan, kami menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Kami juga menjunjung tinggi keberagaman, kesetaraan, dan inklusivitas. Dengan menerapkan operasi yang sesuai dengan aspek keberlanjutan, kami juga berkomitmen menjadi perusahaan karbon netral di tahun 2050. Kalau urusan keuangan sebagai korlap, Bunda cuma mau yang gampangnya cuek. Buat Bunda yang lebih gak mau ribet nih. Gini nih halnya keuangan, gak kayak yang sebelah. Bikin mata Bunda sempet. Livin app cocok buat Bunda korlap. Tarik tunai bisa tanpa kartu, bisa dong. Udah kayak sulap, semua lengkap dalam satu app. Tapi nggak ribet dan tetap mudah dipakai Bunda. Super App super lengkap. Living by Mandiri. Knows no boundaries. Managing global finances used to be complicated. Different accounts for different countries, no clear overview, and certainly no easy insights. Now, Copra by Mandiri, your wholesale digital super platform, is here to revolutionize the way you manage international business. No more multiple domains. Now everything on one single global access. Copra by Mandiri.com. Take a moment to explore our new consolidated financial dashboard. We've maximized cross-border transaction monitoring, today's balance, transaction history, and trends across all countries, all in one view. Experience the future of global business with Copra by Mandiri's new, more integrated and comprehensive solution today. Join us and experience Copra beyond borders. Paragon Corp, the largest and market leader of cosmetics industry in Indonesia with 13 proud brands.
Together with more than 10,000 Paragonians, we have a mission to serve benevolently and grow sustainably with our creators' blessings. By the collaboration of Paragonian with local and global experts, we built the largest cosmetics research and innovation center in Southeast Asia. Our factory, we spread the goodness of our products to 43 distribution centers all over Indonesia and Malaysia. It's our responsibility to create equal access for education, health, women empowerment, and care for environment. Because we are enabling goodness beyond business. Perubahan pasti terjadi. Tak bisa dihindari, taklukkan semua ambisi. Berjalan seiring perubahan, jelajahi semua kemajuan zaman. Tunjukkan pada dunia, kita mampu berelevasi jadi bangsa yang luar biasa. Alam memberikan peran penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi, termasuk kita, manusia. Kita mengambil manfaat dari alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari setiap hari melalui air, udara, dan tanah, tempat kita berpijak. 71 tahun dalam perjalanannya, Kala secara konsisten aktif bersama-sama dalam mendukung kemajuan pembangunan tidak hanya menciptakan lapangan kerja, namun memastikan terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan pelayanan sebagai bagian dari kerja-kerja ibadah. Dengan penuh kesadaran dan komitmen yang tinggi dalam penerapan nilai apresiasi pelanggan yang merupakan DNA Kala, kita juga perlu membangun satu kesadaran baru yang sungguh penting, mengapresiasi alam. Melalui gerakan kolaboratif lintas industri yang dapat memberikan masifikasi dampak baik dari setiap peran yang telah diupayakan bersama dalam satu ekosistem. Tak lain. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh tamu undangan dan peserta Makassar Leadership Summit 2023. Kami persilahkan untuk dapat masuk terlebih dahulu dengan melakukan registrasi dan menempati tempat yang telah disiapkan. Acara akan segera kita mulai. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh tamu undangan dan para peserta Makassar Leadership Summit 2023. Kami persilakan untuk dapat melakukan registrasi dan masuk serta menempati tempat yang telah disiapkan. Acara akan segera kita mulai.
Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Karena acara akan segera kita mulai, kami persilahkan untuk segera duduk menempati tempat masing-masing. Dan bersama-sama kita akan segera menyambut para tamu VIP yang akan memasuki ruangan acara. Sekali lagi kami persilahkan Bapak Ibu sekalian yang masih berada di luar ruangan acara untuk dapat masuk dan segera menempati tempatnya masing-masing. Kita akan bersama-sama menantikan kehadiran tamu VIP yang akan segera memasuki ruangan acara. Acara akan segera kita mulai. Terima kasih.
Hadirin, acara akan segera dimulai. Kami persilahkan Anda untuk dapat masuk dan menempati tempat duduknya masing-masing. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali pada pagi hari ini, saya Nana Jamal kembali menjadi Master of Ceremony Anda di gelaran hari kedua dari acara kita yang sudah dilaksanakan sejak kemarin di tanggal 27 November 2023. Dan perkenankan saya untuk dapat menyapa para tamu undangan yang luar biasa yang telah hadir bersama-sama kita pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Tandri Abeng. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Yang kami hormati CEO Boswa Corporindo Bapak Subhan Aksa. Yang kami hormati Ketua Gerakan Nasional Indonesia Kompeten Pusat Bapak Yunus Trionggo. Yang kami hormati Ketua GNIK Sulawesi Selatan Bapak Baso Alim Bahri. Yang kami hormati Ketua PMSM Sulawesi Selatan Ibu Disa Novianti. Yang kami hormati para narasumber, moderator, peserta dan tamu undangan, kami menyambut Anda dalam acara Makassar Leadership Summit 2023. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk acara kita pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, di hari pertama kita telah mengikuti berbagai rangkaian acara dan juga segmen-segmen yang sangat menarik. Dan tentunya di hari kedua ini kita juga akan mengikuti berbagai rangkaian acara dan juga mengikuti berbagai tema-tema yang juga tidak kalah luar biasanya. Tapi tentunya sebelumnya kita juga akan mendengarkan keynote speech yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Tandri Abeng. Di mana untuk hari ini akan ada Future of Leadership, kemudian juga ada tema mengenai Leading in Sustainable ESG Transformational Leadership, mengenai People, Planet, and Profile. Dan kemudian juga ada tema mengenai Digital Leadership, Leading with a Purpose, and also Driving Innovation and Operational Excellence. Dan tentunya bersama-sama memulai acara kita pada pagi hari ini di Makassar Leadership Summit 2023. Untuk mendengarkan keynote speech mengenai Leadership in Crisis yang akan dimoderatori oleh Bapak Nur Tamzil Tahir yang merupakan GM Content Indonesia East Region 3 Tribun Network. Mari bersama-sama kita ikuti, ini dia keynote speech Leader in Crisis yang akan dibawakan oleh Bapak Nur Tamzil Tahir. Boleh kita sambut Bapak Nur Tamzil Tahir.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Semangat pagi, terima kasih sudah hadir semua. Saya tersanjung sekali menjadi moderator saat ini ya. Di depan para pengusaha, di depan tokoh-tokoh. Saya akan mendampingi Pak Tandri Abeng nanti, tidak banyak tadi udah sama beliau. Saya masih SD ketika beliau menjadi manajer 1 miliar di Indonesia gitu ya. Saya persilahkan Pak Tandri, tidak berpanjang-panjang Pak, silahkan naik ke atas ya. Beliau Menteri BUMN, jadi ketika nomenklatur Menteri BUMN belum ada di Indonesia, beliau adalah menteri pertamanya di Kabinet Pembangunan Indonesia ke-7. Betul Pak Tandri? Iya. Beliau adalah putra Selayar, yatim piatu di Selayar dan SD kemudian pindah ke Makassar. Sekolah di Esmea dulu ya, di Esmea 1 Pak dulu. Hanya 1 Esmea dulu ya. Beliau terus satu-satunya alumni pertama Unhas yang menjadi menteri. Ya, beliau seangkatan tahun 97 beliau diangkat menjadi menteri di zamannya Pak Harto, Kabinet Pembangunan. Dan beliau sahabat akrabnya Pak JK ketika masa kuliah. Jadi beliau tadi bercerita bahwa Pak JK katanya 1 tahun seumur, sama-sama kelahiran 1942, 81 tahun beliau hari ini gitu ya. Tantangan yang paling menarik dari dia adalah beliau menjadi Menteri BUMN ketika Indonesia dilanda krisis moneter. Bukan cuma krisis moneter, tapi krisis politik. Beliau adalah inisiator dari privatisasi BUMN dan profitisasi. Beliau banyak sekali tantangan pada saat itu ya, dan beliau menghadapinya. Dan yang paling menarik menurut saya dari beliau ini sebelum menjadi Menteri BUMN, dia adalah CEO di pabrik bir dari Belanda gitu. Dan krisisnya dia akan membawakan materi leading in crisis. Dia tidak minum bir gitu, ya. Dan beliau menjadi CEO di situ. Tidak berpanjang-panjang Pak, kita ingin mendapat masukan dan nasihat dari Bapak ini dari generasi silent generation atau dia baby boomers ya, sama Pak JK ini. Baby boomers Pak. Apa yang bisa Bapak ceritakan? Yang paling menarik tadi dia ceritakan bahwa ketika dia tahun 1983 dia menginisiasi sebuah seminar yang seperti ini ya, dan dia mendatangkan sekretaris menteri presiden Henry Kissinger ya di Indonesia di tahun 1983, dan saat itu peserta dari luar negeri itu banyak sekali yang datang gitu Pak ya, sampai berbondong-bondong datang ke sini. Nah mungkin dari situ kita bisa mulai Pak, apa yang bisa Bapak ceritakan dulu, mulai dari cerita nih biasanya Pak. Silahkan Pak. Bisa Pak, silahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta Makassar Leadership Summit yang saya banggakan, saya kira ini pertama kali ya. Betul Pak, dan didoakan Pak bisa jadi sponsor juga nanti Bio Farma, Bapak Komisaris tahun depan bisa jadi sponsor di sini Pak. Beliau saat ini masih menjabat komisaris di BUMN farmasi paling tua di Indonesia. Jadi saya pikir ini jangan yang pertama dan yang terakhir ya, harus dilestarikan gitu. Karena kebutuhan kepemimpinan ini mendesak. Saya adalah orang yang percaya sekali dan saya sudah berumuskan bahwa organisasi apapun termasuk negara bangsa hanya akan sebaik pemimpinnya. Jadi kalau kita tidak punya pemimpin, negara pun tidak akan bisa maju. Begitu pula organisasi bisnis. Jadi ini saya kira bagus supaya dilestarikan terus tiap tahun kalau bisa ya. Jadi menjadi annual event
Ada Ibu Setahun Disa, Pak, sebelumnya, ketua panitianya, Pak. Beliau yang melaksanakan. setahun sebelumnya sudah direncanakan gitu. Oke. Baik. Nah, saya diminta untuk membawakan leading in crisis, dan setiap krisis pasti ada perubahan. Nah, saya senantiasa mengatakan bahwa pada saat-saat kritis dibutuhkan pemimpin yang memiliki courage. Yang pertama dulu ya. Jadi yang pertama adalah courage, keberanian. Tapi keberanian bukan Pak Bambangan Natolo, ada dasar dia berani. Yang kedua, confident, ada keyakinan. Dan yang ketiga, kemampuan membangun trust. Bahkan to earn trust. Leadership essentially is trust. Without trust, you are only sitting in a position. Artinya kalau tanpa trust yang diperoleh, pemimpin itu hanya menduduki posisi, tapi bukan leadership position. Trust is key. Nanti kata-kata mengenai courage, confident ini nanti akan muncul pada proses penyampaian daripada materi saya. Next. Berikut. Nah, kita bicara soal perubahan. Tidak ada sesuatu yang tidak berubah. Maka saya senantiasa tertarik mengutip kata-kata dari philosopher, mungkin Anda pernah baca bukunya, Charles Darwin, itu di abad ke-19. Dia mengatakan begini, it is not the strongest nor the most intelligent species that survive, but those who are adaptable to change. Jadi bukan orang yang paling kuat, bahkan yang paling pintar yang akan survive, tapi mereka yang bisa beradaptasi kepada perubahan, adaptable to change. Itu pengantarnya. Next. Nah, saya ingin mengantarkan real case. Jadi pembelajaran tentang leading crisis itu sebenarnya harus kita lihat dari perspektif suatu kasus. Nah, saya akan mengantarkan kasus ini, yaitu kasus pada saat Indonesia dilanda krisis keuangan yang kemudian menjelma menjadi krisis ekonomi di Asia Timur ya, di East Asia Crisis. Nah, kita mengetahui bahwa Indonesia sejak Orde Baru tahun 67 sampai tahun 97 mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Setiap tahun ekonominya tumbuh sehingga kita hijrah dari posisi ekonomi terpuruk, underdeveloped economy tahun 66, sehingga pada tahun 96 kita sudah masuk di dalam era yang kita namakan di emerging economy. Indonesia pada saat itu kita bahkan sudah lebih maju dari Cina tahun 96. Nah, tahun 97 tiba-tiba di bulan Mei 97 mata uang Thailand baht terdepresiasi tajam 30%. Bulan Juli tahun 97 itu juga otoritas moneter kita, Menteri Keuangan di Hong Kong, saya masih ingat mengatakan, jangan khawatir dengan krisis finansial. Indonesia memiliki makroekonomi yang kuat. Jadi kita tidak akan terkena depresiasi mata uang rupiah kita. That was July 1997.
Desember tahun 97, mata uang rupiah kita sudah terdepresiasi dari 2.400 ke 8.300. Bayangkan, dari 2.400 ke 8.300. Bahkan pada bulan Januari sudah terdepresiasi ke level 10.300. Jadi ternyata kita jauh lebih terpuruk dari Thailand. Pelajaran yang pertama yang kita bisa kutip dari sini adalah bahwa lesson number one, never be complacent. Jangan pernah complacent. Complacency adalah penyakit. Perusahaan-perusahaan konglomerasi kita juga complacent. Karena mereka sudah tumbuh dan berkembang, sejalan dengan pertumbuhan Republik Indonesia, maka mereka ekspansi terus-menerus. Karena dia ekspansi terus-menerus, mereka tidak ingat bahwa ada hukum-hukum ekonomi perusahaan. Ini bankir kita ada di sini. Bahwa you cannot continue to grow unless you have adequate capital. Jadi mereka minjamnya lagi di bank-bank pemerintah. Jadi waktu konglomerat hancur, bank-bank pemerintah juga hancur. Akhirnya pada tahun 98 itu awal, Indonesia tidak bisa lagi membuka letters of credit. Bayangkan, tidak ada bank Indonesia yang bisa membuka letters of credit. How can we live? Bapak jadi menteri di situ. Ya? Dipercaya jadi menteri saat itu, Pak. Ya, jadi ya karena kondisi itu, maka lalu pemerintah dalam hal ini seorang pemimpin. Nah, this is where the leadership comes in. Next, coba diproyekkan next. Jadi seorang pemimpin, dia harus memiliki respons. Responsnya apa? Apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin pada kondisi seperti itu? Nah, Pak Harto pada waktu itu punya 3 pilihan. Strategy is about choices. Pilihan-pilihan itulah yang merupakan strategi. Dan ada 3 pilihan dari seorang pemimpin pada waktu itu, Soeharto. Yang pertama, business as usual, don't do anything. Kita bisa tanggulangi sendiri. Nah, itu yang dilakukan oleh Mahathir. Tapi Mahathir karena ekonomi Malaysia lebih solid, dia bisa melakukan itu. That is alternatif 1. Opsi kedua, itu kata Pak Harto memikirkan pada waktu itu untuk menggunakan apa yang disebut dengan currency board system, CBS. Mungkin Anda yang di perbankan pernah dengar currency board system. Itu dipelopori oleh Profesor Henke dari Hopkins University. Kebetulan saya sering berkomunikasi dengan beliau. Intinya adalah kita kembali kepada fixed rate. Jadi rupiah ditentukan, di fix rate-nya dengan dolar sehingga tidak ada lagi fluktuasi. Tapi kan Anda harus memiliki cadangan devisa yang besar. Kalau tidak, nggak bisa. Dan tekanan dari Amerika khususnya tidak menginginkan diaplikasikannya yang namanya currency board system itu. Dan mereka terus mendorong supaya menggunakan bantuan daripada IMF. Maka pilihan Pak Harto pada waktu itu adalah mengundang International Monetary Fund untuk membantu mengatasi masalah krisis finansial yang kemudian menjadi krisis ekonomi, bahkan krisis politik. Karena disinilah Presiden Soeharto harus lengser. Jadi, economics is basically politics. Never separate antara economics and politics. Jadi, karena pilihannya mengundang IMF, maka datanglah Kamdenso.
mungkin Anda yang umurnya middle, tidak setua saya pun masih bisa pernah melihat gambar ini. Ini bayangkan saja, ini terjadi pada tanggal 15 Januari 1998 di tengah-tengah krisis. Keputusan Presiden Soeharto adalah mengundang International Monetary Fund. Ada dua alasan kenapa Pak Harto memilih International Monetary Fund. Yang pertama, salah satu kesepakatan dari letter of intent itu yang ditandatangani Pak Harto dengan Kamdensu dari IMF adalah bahwa IMF akan memberikan pinjaman 43 miliar US dollars. Itu untuk mengatasi kesulitan ekonomi Indonesia. Itu real. Tapi ada aspek lain yang ini sering lebih berperan, yaitu aspek psikologi, the psychology. Dengan IMF masuk tanpa diberi duit pun sudah akan ada persepsi bahwa Indonesia bakal tertolong. Oleh karenanya, maka dua hal ini paling tidak memberi persepsi kepada dunia bahwa Indonesia akan dapat mengatasi masalahnya dengan bantuan IMF. Tapi jangan lupa, IMF ini kan is driven by Western, khususnya Amerika. IMF dan Bank Dunia itu adalah tangan-tangannya Amerika sebenarnya, dan Amerika itu adalah ekonomi liberal, dan Amerika bisa menggunakan IMF untuk meruntuhkan pemerintahan sebuah negara. Itu fakta. Jadi kembali ya, economics is politics. Jadi Amerika kalau mau memainkan peranannya, dia mainkan di ekonomi. Dari ekonomi dia kuasai politiknya. Nah, apa yang terjadi pada saat penandatanganan itu adalah bahwa salah satu daripada persyaratan untuk IMF membantu itu adalah bahwa Indonesia harus melakukan privatisasi. Apa itu privatisasi? Indonesia memiliki 159 badan usaha milik negara, BUMN. IMF mengatakan, kau ini pemerintah, kau jangan berbisnis, jual saja semua BUMN kau ini, sehingga kebutuhan dana untuk APBN itu bisa ditanggulangi. Itulah pemikiran liberal dari seorang Kamdensu yang mewakili IMF. Nah, tapi kan Soeharto juga bukan goblok amat untuk serta-merta menerima tekanan dari IMF. Satu lagi hal, bahwa pada saat pengumuman penandatanganan dengan IMF tanggal 15 Januari itu, Presiden Soeharto membentuk satu dewan yang namanya Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan. Yang menarik adalah bahwa ada 5 anggota kabinet yang masuk di dewan itu, dipimpin oleh Pak Harto sendiri, ditambah penasehat ekonomi Presiden Wijoyo dan Ali Wardana. Tapi waktu Pak Harto mengumumkan di televisi pada waktu itu dengan tanpa teks, nama saya disebut. Salah seorang anggota Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi Keuangan ada nama Tandri Abeng. Satu-satunya yang bukan dari anggota kabinet, bukan penasehat presiden. Saya pun kaget. Kok nama saya disebutkan di situ? Semua teman-teman telepon saya. Itu nama disebut Pak Harto. Waktu itu kalau Pak Harto sebut nama kita itu gemetar kita. Ya. Jadi saya duduklah di Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi itu, yang kita rapat tiap minggu. Nah, pelajaran yang saya peroleh dari pembentukan semacam dewan atau komite adalah bahwa dalam kondisi krisis, Anda tidak bisa menggunakan mekanisme birokrasi.
Jadi kalau Soeharto memanfaatkan kabinetnya untuk menyelesaikan masalah krisis, tidak mungkin. Kenapa? Karena pada saat krisis, semua keputusan harus diambil dengan cepat. Speed is the key. Sedangkan kalau Anda menggunakan mekanisme birokrasi, keputusan bisa 3 bulan. Padahal ini keputusan harus diambil dalam jangka waktu 1 hari. Nah, Dewan inilah yang mengambil semua keputusan itu. Jadi pelajaran yang saya peroleh adalah bahwa pada saat-saat krisis, pada saat ekonomi, pada saat organisasi tidak berjalan, bentuklah semacam komite atau dewan yang akan bekerja di luar dari birokrasi. The sense of urgency pada krisis itu harus nampak, dan itu dibentuk melalui Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan. Nah, dari situ setelah beberapa kali saya ikut rapat, saya kemudian pada akhir Januari, saya diminta oleh Pak Harto untuk menemuinya sendiri di Binagraha. Bayangkan saja ya, pada saat itu kalau dipanggil Pak Harto, betul-betul kita gemetar. Bapak saat itu menjabat sebagai manajer, Pak, masih CEO? Masih di Bakri. Waktu Di itu Bakri, saya masih iya. di Bakri sebagai CEO. Saya belum, tapi sudah masuk anggota di Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi. Tapi kan tidak pernah bersama Pak Harto one on one. Dan saya diminta ke Binagraha. Saya terpaksa telepon Pak Murdiono, sekretaris Seknek ya. Karena dia teman main tenis saya. Saya bilang, Pak Mur, saya ini diminta oleh Pak Harto ke Binagraha, harus ketemu beliau. Bagaimana saya harus berperilaku di depannya seorang Soeharto? Pada waktu itu Pak Harto masih orang yang terkuat di ASEAN. He was the strongest leader in ASEAN. Jadi kita ngeri. Pak Mur mengatakan, Mas Tandi jangan khawatir, Pak Harto orangnya itu sangat ramah, berperilakulah apa adanya. Cuma satu hal dia bilang Pak Harto, tak kala Anda sudah berbincang dan Pak Harto mengatakan silakan minum teh, itulah akhir daripada kunjungan. Minum teh, permisi, jangan lagi tongkrong di situ. Baik Pak Harto ya. Jadi ini pertanyaannya bukan tentang manajemen dan apa yang akan dikerjakan, tapi tentang etika, Pak ya. Iya. Jadi betul, datanglah saya ke Pak Harto. Itu hebat. Di tengah-tengah krisis ya, itu kan sudah akhir Januari. Rupiah sudah anjlok ke level kira-kira waktu itu sudah 11.000 dari 2.400. Di luar sana sudah ada demo. Tapi Pak Harto menerima saya dengan senyum, dengan tenang, dengan satu keyakinan bahwa apa yang dihadapi itu akan beliau bisa selesaikan. Pelajaran nomor 2, menghadapi krisis sebagai seorang pemimpin, jangan pernah panik. Kalau Anda panik, Anda tidak bisa berpikir dan orang-orang Anda juga akan panik. Itu yang saya belajar dari Pak Harto. Saya dipersilakan duduk. Mulailah Pak Harto begini. Saudara Tandri kan lahir di Selayar ya. Bagaimana saya tidak kaget ya. Seorang Soeharto kenal Tandri Abel lahir di Selayar. Kemudian dia bercerita, saya dari Union Carbide ke Multi Bintang, sekarang ada di Bakri. Lesson number 3. To know your people is the best way to deploy them. Untuk memberdayakan seseorang, ketahuilah siapa itu. Berarti Pak Harto sudah melakukan research mengenai saya. Jadi dibilang begini, Saudara Tandri, ini IMF minta supaya BUMN kita itu dijual saja. Tapi kalau sekarang kita jual, kan harganya sangat rendah. Pertama karena krisis, kedua karena pada saat itu lebih dari separuh BUMN kita yang 159 ini itu sakit. Jadi kalau mau jual kan pasti murah. Pak Harto mengatakan begini, saya tidak mau jual sekarang. Saya berpikir bagaimana caranya meningkatkan nilainya dulu. Kalau nilainya sudah tinggi, baru saya jual.
Pelajaran nomor 3, nomor 4 ya barangkali sekarang. Seorang pemimpin harus berpikir beyond the horizon. Horizon untuk menjual BUMN itu kan horizon sekarang. Jual saja supaya selesai APBN Anda. Tetapi problem yang akan ditimbulkan itu luar biasa. Bayangkan kalau seluruh BUMN kita coba jual pada waktu itu. Nah, Pak Harto itu memiliki suatu pandangan beyond the horizon. Selamat datang Pak Wapres. Selamat datang Pak Yusuf. Ya, ini yang Wapres sekarang kan penggantinya saja. Dan tidak ada, belum ada seorang Wapres yang 2 kali jadi Wapres. Oh, belum ada Pak. Ya, jadi saya kembali kepada dialog saya dengan Pak Harto. Ini sebelum jadi menteri Pak ya? Sebelum dilantik jadi menteri saat dipanggil berdua minum teh. Kan dia baru minta saya untuk memikirkan bagaimana caranya meningkatkan nilai BUMN itu sehingga kalau nilainya tinggi baru dijual, kan begitu. Nah, saya mengatakan kepada Pak Harto, Presiden saya ini tidak mengerti BUMN, saya minta waktu. Oke, tapi jangan lama-lama. Jadi saya diberi waktu 2 minggu untuk mempelajari BUMN ini. Binatang 159 BUMN Pak. Ya. 159 BUMN itu yang 100 kurang lebih itu sakit. Jadi Pak Harto mengatakan coba pelajari bagaimana caranya BUMN ini ditingkatkan nilainya. Kalau nilainya sudah tinggi baru saya jual sebagian, baru saya akan bayar utang. Itu kira-kira. Jadi saya minta 2 minggu. 2 minggu kemudian saya balik lagi ke Pak Harto. Saya datang ke Pak Harto, saya mengatakan Bapak Presiden, saya kira BUMN ini kan berada di 17 kementerian. Jadi dikelola secara birokratis kan. Saya mengatakan kepada Pak Harto, Pak, 159 ini ditarik keluar dari birokrasi pemerintah dan dibentuk yang saya namakan National Holding Company, yang kemudian saya tulis bukunya Indonesia Inc. Dari National Holding Company itu kita bentuk 10 sektoral holding per sektor ya, seperti sekarang itu, kalau sekarang Erick Thohir namakan itu cluster, kalau saya dulu namakan itu sektoral holding, tapi sama saja sebenarnya. Nah, saya ceritakan kalau ini kita lakukan, itu kita membutuhkan restrukturisasi. Setelah terjadi restrukturisasi akan terjadi profitisasi. Setelah terjadi profitisasi baru kita privatisasi. Jadi saya menceritakan strateginya adalah restrukturisasi, profitisasi, privatisasi, baru kita jual sebahagian. Nah, Pak Harto setuju. Pak Harto setuju, oke, itu bagus sekali katanya. Baik, saya akan pelajari paper saya, baru dimasukkan ke lacinya. Silakan minum teh, saya minum teh, pulang. Nah, isyaratnya kalau sudah disuruh minum teh sudah pulang Pak? Iya, pokoknya minum teh pulang. Nah, tapi yang menarik itu 3 hari sebelum pembentukan kabinet pembangunan 7 ya. Iya Pak. Itu saya ditelepon oleh Pak Harto melalui ajudannya. Di situ dia bilang begini, Saudara Tandri, saya akan mengumumkan anggota kabinet saya 3 hari lagi, kabinet pembangunan 7. Saya minta saudara bantu saya di kabinet, urusan BUMN. Bayangkan seorang Soeharto menelpon Anda pada waktu itu, Anda berani nggak mengatakan saya pikir-pikir dulu, nggak ada tuh. Jadi langsung siap Bapak Presiden tanpa sadar apa yang akan saya kerjakan. Ya. Siap Bapak Presiden. Dan betul, 3 hari kemudian kan pengumuman anggota kabinet. Keluarlah di situ Menteri Negara Pendayagunaan BUMN Tandri Abeng. Jadilah saya menteri. Tidak ada kementeriannya, tidak ada kantornya, tidak ada stafnya, tapi sudah harus kerja. Wow. Jadi kalau Anda itu saya, what would you do? Apa yang Anda akan lakukan? Tapi yang menarik,
Karena sebelum saya diangkat itu, saya tanya teman-teman, ini Pak Harto minta saya bantu dia di kabinet. Kata teman-teman, khususnya Marzuki Usman waktu itu, wah Anda mau jadi menteri itu. Menteri apa? Ya katanya urusan BUMN. Saya ingat apa yang saya sudah sampaikan kepada Pak Harto. Jadi struktur holding company saya langsung buat dalam struktur kantor Menteri Pendayagunaan kantor Menteri BUMN. Saya nggak tahu karena pada waktu itu kan belum ada namanya ya. Namanya itu disebutkan waktu pengumuman anggota kabinet itu ya. Jadi saya harus berpikir apa yang saya harus lakukan sesegera mungkin sehingga saya bisa berfungsi. Nah, next. Coba kita lihat apa yang saya lakukan. Ini pembicaraan saya dengan Presiden Soeharto yang kemudian sebenarnya ini bukan dipindah geraha. Ini sesudah saya dilantik ya. 1 hari sesudah saya dilantik, saya menghadap. Mungkin saya orang yang pertama yang menghadap kepada Pak Harto ini di di rumahnya di Cendana. Kenapa saya menghadap? Pertama, kan saya ingin tanya, ini saya sudah membuat struktur Bapak Presiden dan saya harus mencari orang-orang yang bisa membantu saya. Kalau tidak, saya tidak bisa kerja dan saya tidak punya kantor. Saya bertanya kepada dia, bagaimana saya akan melakukan? Tapi saya sudah presentasikan rencana kerja saya dan saya sudah bikinkan struktur organisasi dan beliau setuju. Semuanya itu dia setuju. Saya nggak tahu apa dia ngerti, nggak ngerti, tapi dia setuju gitu ya. Nah, jadi apa yang kemudian saya katakan, tanya kepada Pak Harto, saya bilang, Bapak Presiden, saya mengusulkan National Holding Company, kenapa saya jadi menteri? Pak Harto mengatakan begini, kau harus memiliki kedudukan politik. Karena kalau kau tidak memiliki kedudukan politik, kau tidak bisa mengambil alih 159 BUMN itu dari 17 menteri. Jadi kedudukan politik ini sangat penting, maka kau saya jadikan menteri. Di situ kembali lagi saya belajar. Akhirnya ekonomi adalah politik. Economics is politics. Akhirnya semua politik. Lalu dia bertanya, Saudara Tandri, apa tidak keberatan jadi menteri? Saya bilang, kenapa Pak? Gajinya kecil, tidak sama dengan gaji 1 miliar. Masih bisa bercanda, di tengah-tengah krisis ini masih bisa bercanda. Apa yang kita pelajari dari situ? Seorang pemimpin harus bisa menunjukkan sikap bahwa dia mampu. Bahwa Anda tidak perlu khawatir, Anda bekerja saja. Jadi dalam dialog saya itu yang menarik adalah bahwa senantiasa beliau menunjukkan kondisi di mana dia seolah-olah bisa mengatasi permasalahan itu. Dan saya tidak usah khawatir dan saya harus bekerja saja. Jadi apa yang saya lakukan adalah segera saya mengefektifkan organisasi yang saya sudah buat. Next. Nah, jadi portofolio saya itu Menteri Negara Pendayagunaan BUMN. Menteri Negara tidak memiliki kekuasaan untuk mengeksekusi. Jadi saya mengusulkan supaya ada badan, namanya Badan Pengelola BUMN. Jadi Menteri Negara dan badan itu saya satukan supaya tidak ada birokrasi antara menteri dan badan. Orangnya satu orang saja, yaitu saya saja. Jadi tidak ada birokrasi antara menteri dan badan. Kemudian di bawah itu saya hanya punya deputi-deputi langsung dan tidak ada, kalau sekarang ada wamen, di bawah wamen ada deputi, di bawah deputi ada asdep. Itu birokratis. Kalau saya di sini sama sekali tidak ada birokrasi. Dan Pak Harto setuju. Ya kembali, apa dia ngerti, nggak ngerti, tapi pokoknya dia setuju aja. Dia kalau setuju saya jalanin gitu ya. Nah, pelajaran yang saya
ambil dari proses ini di tengah-tengah krisis. Kita harus membangun suatu sistem organisasi yang bisa diberdayakan dengan cepat tanpa harus melalui birokrasi yang berliku-liku. Jadi saya langsung saya punya 1, 2, 3, 4, 5 deputi. Nah 5 deputi ini dia bagilah 159 BUMN itu bagi 5 deputi. Di bawah deputi itu direktur. Jadi proses pengambilan keputusannya itu cepat sekali. Tantangan saya adalah ini kan kementerian baru. Saya belum punya, ya kalau menteri ada dirjen macam-macam, saya belum punya. Jadi apa yang saya lakukan? Karena kementerian ini berpola korporasi, tapi juga adalah birokrasi, maka saya harus membangun tim yang terdiri dari birokrat dan korporat at the same time. Maka saya mengambil 2 orang dari birokrasi, ya, waktu itu saudara Ruru dia dirjen, lalu Marzuki, Usman, lalu 2 orang dari BUMN, 2 orang dari swasta, ada 1 orang dari militer. Kenapa ada militer? Karena BUMN itu dari Sabang sampai Merauke teritorialnya luas. Jadi saya minta seorang jenderal untuk juga masuk. Lalu karena kita sudah mulai di apalagi namanya di demo-demo, saya butuh yang namanya komunikator publik. Nah itu saya ambil dari akademiks. Nah itu Pak Sofyan Jalil yang kemudian diangkat oleh JK menjadi menteri waktu itu karena beliau bantu Pak JK. Waktu itu Pak JK waktu mau jadi presiden minta saya, Tandri coba bikin organisasi. Tapi saya waktu itu tiba-tiba diangkat jadi komut di Telkom. Pak JK bilang, tadi kau di belakang, cari orang. Saya kasih Sofyan Jalil. Nah, jadi Sofyan itu 5 kali jadi menteri. Saya bilang, Sofyan kau jangan sombong. Kalau tidak ada demo, kau tidak jadi menteri. Yang usulkan Pak JK, Pak. Jadi Pak JK punya urusan itu dia 5 kali jadi menteri. Tapi yang kunci di sini, kenapa saya menjelaskan ini? Karena harus ada teamwork. Kalau tidak ada teamwork, kita tidak bisa bekerja dengan sempurna. Dan bagaimana saya bisa membangun teamwork dari orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ada birokrat, ada BUMN, ada swasta, ada akademik, ada militer. Nah, itu saya kira suatu seni tersendiri. Bagaimana seorang pemimpin membangun satu tim khususnya di dalam krisis. Karena seperti saya katakan tadi, segala sesuatunya harus dikerjakan dengan cepat. Everything must be quick. Nah, alhamdulillah saya membangun suatu tim dengan meyakinkan setiap anggota tim bahwa kita punya satu tujuan. Dan tujuan kita adalah bagaimana menciptakan nilai dari BUMN itu. Nilai ekonomi dan nilai sosial. Itulah tujuan kita dan semua orang bekerja untuk itu. Terjadilah satu tim. Next. Ini saya senantiasa berikan sebagai pengalaman sekaligus bahwa tidak ada sesuatu yang bisa dikerjakan dengan sempurna tanpa teamwork. Ya. Karena seseorang itu tidak mungkin bisa sempurna. Tapi tim bisa mendekati kesempurnaan. Tapi yang paling penting pada saat krisis itu kembali adalah speed. Semuanya harus cepat. Speed itu diperoleh kalau teamworknya jalan. Teamwork itu bisa tercipta kalau ada trust. Trust itu berbasis daripada integrity, intelligence, dan sekaligus energi. Itulah yang saya bangun di kementerian pada waktu itu. Yang saya yakin sekali bahwa sebagaimana pedati yang ditarik oleh 4 ekor kuda, kecepatan pedati itu ditentukan oleh kuda yang paling lambat. Just make sure everyone is in the same speed. Nah, kunci daripada ini adalah komunikasi. Next. Next. Nah, saya ingin agar Saudara Ruby Johan nanti akan memberikan semacam testimoni.
Jadi begini, pada saat-saat krisis, seorang pemimpin harus mampu menunjukkan keberhasilan yang cepat. Itu yang saya namakan quick wins, keberhasilan yang cepat. Apa manfaat daripada keberhasilan yang cepat ini? Yang pertama, agar seluruh anggota organisasi kita yakin bahwa kita bisa berhasil. Kalau kita bisa menunjukkan itu, maka semuanya akan termotivasi. Yang kedua, bagi saya pada waktu itu harus bisa menunjukkan bahwa saya mampu mengatasi krisis itu. Dan oleh karenanya, saya harus menemukan yang namanya quick win. Nah, kebetulan pada pertemuan saya yang kedua dengan Pak Harto, itu saya baru 1 minggu jadi menteri ya. Saya sudah 2 kali ketemu Bapak Presiden. Setelah dipersilahkan minum teh, saya minum teh. Saya mau berangkat disodori satu folder map. Pak Harto mengatakan, ini masalah Garuda. Garuda ini akan dibangkrutkan oleh para kreditor dan kalau dia bangkrut, dia tidak bisa terbang lagi. Artinya Garuda is grounded. Pak Harto mungkin orangnya sangat proud ya mengenai Indonesia dan negara Garuda. Dia bilang, saudara menteri, tugas saudara making sure atau meyakinkan bahwa Garuda tidak akan di-grounded dan Garuda akan terbang terus. Saya bilang, Bapak Presiden, saya pelajari dulu. Saya kembali ke kantor. Waktu itu saya masih numpan di kantornya Pak Ginanjar. Saya lihat masalah Garuda, bayangkan waktu itu utangnya Garuda 1,8 billion US. Itu dari akumulasi kerugian selama 7 tahun. Jadi sebelum krisis para kreditor itu tenang-tenang saja. Setelah krisis mereka tahu nggak mungkin Garuda bisa bayar mereka. Karena revenue dalam rupiah, utangnya dalam dolar. Jadi dia mau bangkrutkan saja baru kemudian pesawatnya diambil. Pak Harto sudah tahu itu, dia bilang, saudara tidak bisa Garuda dibangkrutkan. Jadi saya kan lalu kembali kepada prinsip saya bahwa organisasi hanya akan sebaik pemimpinnya. Berarti apa? Saya harus ganti di Rut Garuda. Tapi ada masalah. Di Rut Garuda pada waktu itu, Marsikal Supandi itu mantan ajudan Pak Harto. Dan semua teman-teman saya, termasuk beberapa menteri waktu saya tanya, untuk mengganti Pak Supandi sebagai Dirut Garuda saya di-advise jangan. Don't touch orang dekat Pak Harto. Pak Harto akan marah. Tapi saya punya satu prinsip bahwa saya harus mengemukakan kebenaran. Courage, kembali keberanian. Satu. Yang kedua, saya ingin mengetes apa Pak Harto itu betul-betul setia kepada janjinya kepada saya yang mengatakan lakukan apa saja yang diperlukan, yang penting Garuda diselamatkan. Saya datang ke Pak Harto dengan hati berdebar-debar. Menghadap khusus Pak, hanya untuk Supandi Pak. Jenderal Marsikal Supandi. Iya, jadi saya datang kembali ke Pak Harto. Mungkin Pak Harto mengatakan, ya jangan ganti dirutnya, direksinya ganti, dirutnya jangan. Mungkin masih ada nego. Yang kedua, barangkali kalau dia marah sekali, dia bisa mengatakan, kamu keluar saja. Mungkin itu sudah yang terjelek. Tapi waktu saya mengatakan kepada Pak Harto, Bapak Presiden, saya tidak punya pilihan kecuali mengganti dirutnya Pak. Saya lihat mukanya Pak Harto bagaimana, Pak Marat. Dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Kenapa dirutnya saja mau diganti? Ganti seluruh direksi situ. Di situ mafia sudah 7 tahun. Jadi Pak Harto tahu itu. Cuma enggak itu ya. Nah, tapi kan masalah saya waktu itu saya tidak tahu begitu cepat prosesnya. Saya belum punya orang. Jadi di mobil sambil saya pulang ke kantor di Bappenas waktu itu saya berpikir siapa orangnya. Nah di sini selalu saya kembali kepada kriteria. Orang kaya bagaimana dibutuhkan untuk bisa menyelamatkan Garuda.
Karena Garuda berutang kepada para bankir, kepada para supplier, saya butuh bankir. Satu. Yang kedua, saya butuh orang yang tegas. Yang ketiga, saya butuh orang yang jujur. Karena pada waktu itu masalah Garuda, masalah KKN. Korupsi begitu banyak. Ya, akhirnya pilihan saya kepada Robi Johan. Saya telepon Robi Johan, dia kawan saya. Datanglah dia ke kantor saya. Saya bilang, Robi, how would you like to be the president director of Garuda? Dia kaget, dia bilang, I don't know anything about airline. Saya bilang, nggak perlu kau tahu airline, yang penting kau selamatkan Garuda. Bagaimana caranya? Ini Garuda berutang di mana-mana. Dan kemudian Robi berpikir, besok saya datang lagi. Besoknya dia datang dengan dua kondisi. Pertama, saya hanya akan bekerja 6 jam per hari, karena waktu itu dia sudah mundur dari Bank Niaga. Kedua, apa yang kedua? Saya yang harus menentukan semua direksi di Garuda. Dia tahu betul bahwa pada waktu itu harus ke presiden. Saya mengatakan kepada Robi Johan, oke, 6 jam kau kerja, 1 jam tidak masuk kantor, yang penting kau selamatkan Garuda. Oke, tapi yang kedua bagaimana? Saya bisa menyelamatkan, mengganti semuanya ini. Saya bilang gini, Rob, karena saya menteri, saya kasih kau kekuasaan untuk menunjuk kau punya anggota direksi sendiri. Dia kaget kenapa saya begitu berani. Lalu kita jabat tangan. Yang Robi tidak tahu bahwa Pak Harto sudah memberikan kesempatan itu kepada saya. Jadi semua, Pak. Sampai dia meninggal, dia tidak pernah tahu bahwa sebenarnya saya mendapat kekuasaan itu dari Pak Harto, bukan dari saya gitu ya. Kita jabat tangan. Ya. Begitu juga pada waktu merger Bank Mandiri. Bayangkan, Bank Mandiri yang sudah hancur, 4 bank itu di merge, akhirnya saya taruh Robi Johan lagi di situ. Waktu itu pertama Pak Harto mengatakan begini, dari 4 bank ini, Bank Bumidaya saja yang bertahan, yang 3 itu di bawah Bank Bumidaya. Saya mengatakan Pak Harto, kembali saya challenge Pak Harto. Orang bilang, Pak Harto jangan dibantah. Saya bilang, kalau salah gimana? Menurut saya dia salah. Jadi saya bilang, Bapak Presiden tidak bisa begitu. Dia bilang, kenapa tidak bisa begitu? Kalau begitu, apa yang terjadi? Tidak ada transformasi, tidak ada perubahan, tidak ada kultur. Dan tidak mungkin yang 3 ini berada di bawah satu yang namanya Bumidaya. Jadi bilang bagaimana? Di merger Pak, 4 bank ini disatukan, bikin satu bank baru. Bank Mandiri. Terus Pak Harto mengatakan, oke. Jadi itu kembali courage ya, keberanian. Oke, namakanlah itu Bank Catur. Nah, bagi saya, nama tidak bermasalah ya, yang penting di merger. Cuma waktu Pak Habibie jadi presiden, dia tanya, saya bilang, iya Pak, itu keempat bank itu jadi Bank Catur. Jangan Bank Catur, Bank Mandiri. Jadi itu dari Pak itu. Jadi proses yang terjadi dalam krisis ini adalah leadership, decision making, keberanian, confidence, dan trust. Coba kita dengar testimoni dari Bung Robi sebagai pembelajaran. Silakan. Iya Pak, ini kebetulan sisa 1 menit ini Pak, ada tanya jawab dan kita... Saya ditempatkan baik di Garuda maupun di Bank Mandiri untuk melaksanakan restrukturisasi karena memang kedua perusahaan itu mengalami kesulitan akibat daripada resesi tahun 1997 ya. Nah, saya dipanggil sama Tanri, dibilang gimana, you bisa nggak restrukturisasi Garuda? Saya itu pada waktu itu sebetulnya udah rada malas-malesan lah gitu, karena saya sudah pensiun dari Bank Niaga. Terus nomor 1 tapi saya kenal Tanri itu adalah bahwa Tanri itu is a very strong professional, dia itu profesional sekali. Dan yang saya ingin tes dari Tanri Abeng itu adalah bahwa apakah kerjasama kita, sinerginya itu adalah trust, kepercayaan. Kepercayaan apa yang akan diberikan kepada saya gitu. Kalau dia memberikan kepercayaan penuh, dan saya tahu Tanri memang termasuk orang yang kayak demikian,
maka pekerjaannya itu jadi cukup menarik dan tidak terlalu sulit, ya kan? Karena setiap perusahaan itu kan kesulitannya cuma 2-3 apa sulitnya, apapun besarnya perusahaan bisa kita perbaiki. Jadi waktu dia pegang, saya suruh pegang Garuda, saya bilang gini, do we trust bahwa apa yang akan saya lakukan itu akan didukung oleh Anda itu. Terus saya tanya, apa yang Anda akan lakukan? Saya bilang, pertama kali kita itu harus tidak boleh rugi. Waktu itu Garuda rugi 158 juta dolar. Dan untuk ini akan banyak sekali kebijaksanaan yang tidak terlalu populer. Saya dengan sendirinya itu akan harus menutup rute-rute yang tidak profitable, kapal terbang yang tidak terbang harus diterbangkan kembali, ya. Kemudian ongkos-ongkos yang tidak perlu ada harus dihapus dan sebagainya. Ini kan tidak populis. Yang kedua saya bilang yang akan saya lakukan adalah kembali menciptakan image. Karena image Garuda itu adalah jelek sekali. Itu juga memerlukan kebijaksanaan yang tidak terlalu populis, ya. Yang ketiga adalah bahwa kita harus motivasi workforce-nya. Ya, harus mereka itu semua itu harus semangat kembali karena Garuda kan udah berapa lama itu antara bangkrut nak bangkrut, gimana mau mereka itu termotivasi. Saya bilang, if I get the authority untuk membereskan 3 hal ini, bagaimana? Apakah Anda akan dukung atau tidak? Dia bilang, oke, go ahead, do whatever you think you have to do. Ya. Nah, mulailah saya kerja itu bahwa agar Garuda itu tidak rugi, ya, 158 juta dolar, maka semua rute-rute yang tidak profitable saya tutup. Itu kan Italia ditutup, Prancis ditutup, Swiss ditutup, di mana-mana, Amerika kita tutup. Ya tentu duta besar kita di sana menteriak, dong. Nah itu kan tidak terlalu populer. Saya datang ke Tanri Abeng, Tanri saya akan mau tutup ini rute-rute ini. Do whatever you like to do, dia bilang. Yang penting itu adalah perusahaan ini dalam 1 tahun harus profitable. Cash flow-nya harus positif. Dia bilang. Sebab saya nggak akan mau nambah modal 1 sen juga, dia bilang. Oke. Dalam 6 bulan perusahaan itu tidak untung tapi juga tidak rugi. Kalau nggak salah ruginya tinggal 1 juta dolar aja, 1 juta. Kemudian Abdul Ghani tahun berikutnya menjadikan Garuda itu untung 66 juta dolar. Berarti basicnya sudah ada. Kemudian dalam image juga, image kita itu yang paling sering terjadi itu adalah kita ini selalu terlambat. We are always late gitu. Nah bagi saya on time performance itu merupakan image utama. Dan untuk memperbaiki itu maka disiplin daripada pilot, disiplin daripada kru, disiplin daripada maintenance itu harus baik sekali. You have to improve the maintenance. Sehingga kapal terbang kalau tidak terbang itu kan menghambat semuanya gitu. Nah itu kemudian kita menanamkan disiplin yang tinggi sekali ya. Sehingga kita punya on time performance kalau nggak salah dari berapa 70 sekian persen itu menjadi kira-kira hampir 88%. This is industry standard. Jadi perbaiki sekali. Dan yang ketiga itu yang terjadi adalah bagaimana saya motivasi orang-orang agar betul-betul mereka termotivasi kerja. Dia harus bangga terhadap Garuda. Jadi dia on time performance penting sekali. Image-nya harus bagus. Kemudian juga saya terpaksa pensiunkan 6.000 orang, tetapi mereka itu semua senang, malah minta dipensiunkan karena remunerasi yang kita berikan pada mereka itu layak. Bukan salah mereka bahwa Garuda begini, sehingga don't throw them in the jungle. Ini itu yang saya lakukan. Video ini Pak diambil sebelum 2016 Pak ya. Sebelum dia meninggal Pak ya, Pak Robi ya. Ini. As long as you pay me back, I have no problem. Dia bilang, dia sih enak aja ngomong gitu. Tapi oke lah, we did it gitu. Dan yang kedua saya naikin gaji mereka itu bukan sekali, tapi saya naikin sampai 3-4 kali gaji mereka. Kenapa saya naikin 3-4 kali? Saya tanya masih Mir, cost karyawan per total cost berapa sih? Kalau nggak salah cuma 3%. Saya telepon kemudian Dr. Chong yang chairman daripada Singapore Airlines, saya tanya Dr. Chong berapa sih? How much is your personal cost to total cost?
kalau nggak salah 18-19%. 8 menit lagi, Pak. Kan gila itu. Saya kemudian naikin 4 kali sehingga menjadi 9%, masih rendah juga. Tapi paling tidak mereka quite happy lah, quite happy. Kemudian saya seperti apa namanya, semua orang saya kasih kesempatan. Nggak ada lagi direksi, itu saya anggap terlalu feodal itu ya, terlalu feodal sehingga saya angkat senior vice president dan mereka itu kemudian bekerja keras sekali. Seperti apa namanya, tadi waktu pertama kali saya masuk saya bilang I will only work 6 hours. Ternyata kerjanya 14 jam juga gitu. Dan everybody works 14 hours. Jadi kita lihat di sini bahwa sinerginya antara stakeholders atau sinerginya antara Iya, ini waktu kita Pak Tanri ini sisa 5 menit ini Pak dari panitia. Ini mungkin kita akan buka saja ya satu pertanyaan atau dua sebelum kita beralih ke sesi selanjutnya. Dari sebelah sana, ya silakan, satu perempuan, silakan nanti disebutkan nama, satu dari sisi sini, iya Pak baju batik, 2 aja ya, dari depan, satu perempuan. Mana tadi panitia bisa dibantu di kursi kedua nih. Mana tadi ibunya? Iya silakan Bu, berdiri Bu. Ya. To the point Bu ya. Waktu kita sisa 5 menit ini Bu untuk sesi selanjutnya. Nama dari mana Bu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak, saya dengan Yuni, salah satu perwakilan dari Kala. Pertama-tama menyampaikan senang dan bahagia bisa bertatap langsung dengan Bapak Tanri Abeng, di mana sejak sekolah saya disuruh menghafal deretan kabinet Menteri Bapak Soeharto. Alhamdulillah bisa bertemu dengan Bapak dalam keadaan sehat walafiat. Nah, terima kasih Pak untuk sharing dan materi hari ini. Tadi agak sedikit berkesan terkait dengan perubahan yang Bapak sampaikan di awal, bahwa perubahan itu adalah suatu hal yang mutlak adanya, harga mati, dan bagi yang survive atau bertahan adalah orang-orang yang mampu beradaptasi dengan perubahan itu. Nah, kita ketahui bersama bahwa beberapa tahun terakhir ini beberapa hal yang men-trigger perubahan, yaitu pertama digitalisasi, yang kedua kehadiran kaum milenial maupun Gen Z, dan yang selanjutnya adalah pandemi. Nah, dari 3 yang men-trigger perubahan itu akhirnya kita bisa mengetahui bahwa menurut Warren Burns and Bird bahwa perubahan itu memang sekarang memasuki area VUCA, di mana yang pertama itu adalah volatile, itu bahwa perubahan itu memang cepat dan tidak terduga, dan yang selanjutnya adalah uncertain, bahwa perubahan itu memang poinnya apa nih Bu? Poin bertanya atau menambahkan? Untuk diprediksikan Pak. Nah, ya, terkait, dan yang selanjutnya adalah complexity dan ambigu. Nah, relate dengan pertanyaan saya yang akan saya tanyakan, bahwa tadi Bapak sampaikan untuk menjadi seorang leader itu harus berani, yakin, dan mempercayai. Jangan dan panik. Ya, seperti itu. Jadi selain 3 itu, apa yang bisa menjadikan kami sebagai pemimpin di masa yang akan datang? Sekian dan terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yuni ya. Kita tampung lagi satu lagi Pak. Di sebelah sini tadi batik, ya betul. Pak, bedakan pertanyaan dan pernyataan Pak ya. To the point Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tantri. Nama Salsabil dari Telkom Pak. Oh iya. Alhamdulillah Bapak sehat. Bapak pernah jadi komisaris di sini Pak. Iya. Senang melihat Bapak sehat. Pak mau tanya, tadi menarik cerita yang Bapak sampaikan karena ini pengalaman Bapak saat itu ya, leading in crisis. Terkadang menjadi seorang pimpinan ketika menemui krisis itu akan dihadapkan pada 2 hal Pak. Mungkin problem dan tension. Ketika menemui problem bisa diselesaikan dengan problem solving. Tapi ketika menemui tekanan, terkadang kita harus memilih apakah kita kompromi, trade off, atau paradoks sama sekali. Nah, apa dari pengalaman Bapak tadi
pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan, kapan kita harus bisa melakukan kompromi, melakukan trade-off maupun paradoks. Terima kasih. Iya Pak. Pak Tanri, waktu kita 3 menit ini Pak. Ini speed up dan courage ini Pak. Ini bisa dipahami langsung Pak ya. Mungkin kita ambil dulu yang terakhir Pak, dari Pak Salsabil, dari Telkom. Iya Pak. Kalau saya bisa tangkap ya. Jadi seorang pemimpin pasti akan selalu berhadapan dengan masalah-masalah ya. Tidak ada dalam kehidupan ini tanpa masalah kan. Tapi kan yang paling penting adalah kita harus betul-betul menganalisa masalah itu apa sih sebenarnya. Terkadang kita bertindak sebelum kita tahu apa masalahnya. If you know the problems and then you find a solution. Jadi itu dulu yang paling penting. Nah, coba satu hal seperti tadi percakapan saya dengan Pak Harto, waktu IMF mengatakan jual seluruh BUMN, Pak Harto berpikir beyond horizon. Kalau saya jual sekarang kan habis kan. Jadi mungkin yang perlu dipikirkan di dalam proses pengambilan keputusan adalah apakah dampak daripada keputusan itu secara jangka panjang. Jangan menyelesaikan masalah sekarang untuk menjadi masalah di kemudian hari. Itu saja saya kira yang bisa menjadi tip dari saya. Oke. Lalu Yuni Pak, dia bertanya selain courage, keberanian, kecepatan, apalagi Pak yang bisa diambil untuk generasi? Iya betul. Tapi begini ya, courage, keberanian itu kan hanya akan ada kalau Anda memiliki knowledge, kompetensi. If you don't have the knowledge, pasti Anda tidak akan berani. Itu yang saya namakan terkadang kita di Makassar ini Pak Bambangan Natolo. Kita berani tapi goblok karena tidak memiliki keilmuan itu. Itu sebabnya maka belajar forever. Jangan pernah berhenti belajar. Saya pun sampai sekarang masih juga belajar. Karena apa? Perkembangan. VUCA for example. Di era saya tidak diangkat mengenai VUCA itu. Sekarang karakteristik daripada kehidupan khususnya di dunia usaha. Jadi keberanian harus berbasis kepada keilmuan. Dan juga kalau bisa skill. Bagaimana mempraktekkan ilmu itu. Lalu kedua saya mengatakan confident. Apakah Anda percaya enggak apa yang akan lakukan itu benar dan paling tidak kita harus percaya akan berhasil apa yang kita akan lakukan itu. Dan yang ketiga, trust. Kalau Anda tidak memiliki trust, maka Anda tidak bisa akan menyelesaikan masalah dengan baik karena Anda tidak akan dipercaya. Apalagi seorang leader, saya mengatakan seorang pemimpin yang tidak memiliki trust, ya, maka dia hanya duduk di dalam satu posisi tanpa kewenangan dan tanpa kemampuan. Jadi ketiga hal ini saya kira harus menjadi pedoman ya untuk bisa menjadi pemimpin khususnya dalam era krisis. Pak, tepat waktu ini Pak. Ini terima kasih Pak Tanri. Banyak cerita bisa Pak Tanri masih akan ada di sini katanya mau ke Selayar untuk ulang tahun nanti. Terima kasih Pak Tanri. Ini sesuatu yang sangat berharga di usia 81 tahun masih sangat semangat, masih main tenis. Hari ini datang sama Ibu Kartika katanya Pak ya. Kartika Tanri terima hari ini dia sama beliau. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator pemandu acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelumnya kita persilakan terlebih dahulu untuk penyerahan cenderamata kepada Bapak Tanri Abeng. Silakan Pak Tamsil untuk menyerahkan langsung. Silakan Pak Tamsil untuk dapat menyerahkan secara langsung kepada Bapak Tanri Abeng. Boleh agak maju sedikit Bapak, silahkan. Boleh agak maju ke depan. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi Bapak Ibu. Baru saja kita mendengarkan keynote speech dari Bapak Tanri Abeng tentunya yang dimoderatori oleh Bapak Nur Tamzil Tahir yang merupakan GM Konten Indonesia East Region 3 Sulawesi, Maluku, Papua dari Tribun Network. Baik, kami ucapkan terima kasih dan kami persilahkan untuk dapat kembali. Masih kurang tepuk tangan yang boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Bapak Tanri Abeng. Baik,
Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, luar biasa sekali telah kita dengarkan bersama keynote speech mengenai leadership in crisis yang disampaikan oleh Bapak Tandri Abeng yang dimoderatori oleh Bapak Nur Tamzil Tahir. Ini tentunya Bapak Tandri memberikan dan juga mengingatkan kepada kita semua di mana dalam memimpin di kondisi krisis kita diingatkan agar kita tidak hanya bekerja dengan cepat tapi juga tetap tenang, jangan panik, dan juga kita diingatkan untuk tidak berjalan sendiri, selalu dengan kompak dengan para orang-orang yang tentunya kita kenali dan juga kita percayai dan dipercaya oleh mereka. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut untuk ke sesi berikutnya, kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak karena acara kita pada hari ini tentunya didukung oleh para sponsor kita. Terima kasih kepada Kala, terima kasih kepada PT Vale Indonesia, Citylink, Telkom Indonesia, Bosowa, Dispora Kota Makassar, Kala Toyota, Pelindo, Mercer, Insek Sinergi Talenta, Daya 5, Mandiri In Health, R8, Jobstreet, Paragon Corp, Mandiri, Brochil, dan juga Pokpan. Dan pada kesempatan pagi hari ini sekali kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang telah hadir bersama-sama kita di sini. Bapak HM Yusuf Kala beserta Ibu Mufidah Yusuf Kala, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kami juga ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Solihin Yusuf Kala selaku Presiden Direktur Kala. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Halim Kala selaku Direktur Utama PT Makassar Raya Motor. Dan tentunya kepada CEO PT Vale Indonesia Ibu Febriani Edi. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah tentunya. Dan kegiatan kita hari ini yang berlangsung selama 2 hari berturut-turut dari tanggal 27 November hingga hari ini di tanggal 28 November 2023. Tentunya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada media partner kita. Terima kasih kepada Narasi, Komunitas Narasi, Fajar, Tribun Timur, Madama, iRadio, dan juga Rakyat Sulsel. Dan baik Bapak Ibu sekalian, kita akan langsung bersama-sama mengikuti acara berikutnya, di mana kita akan mendengarkan keynote speech mengenai decision making in leadership. Kali ini akan dimoderatori oleh Bapak Andi Suruji yang merupakan Direktur Utama PT Celebes Media Olahraga, yang juga merupakan pemimpin umum Tribun Timur, pemimpin redaksi Celebes Media Group. Dan langsung saja bersama-sama ini dia keynote speech decision making in leadership dimoderatori oleh Bapak Andi Suruji yang akan disampaikan tentunya oleh Bapak HM Yusuf Kala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi sampai di hotel ini Pak, langsung orang bilang kayaknya kamu spesialis moderatornya Pak JK katanya. Ya alhamdulillah saya selalu diberi kesempatan, peluang, dan pagi ini kayaknya paginya Tribun Timur kayaknya Pak. Tadi pemimpin redaksinya Tribun Timur, sekarang pemimpin umumnya yang menjadi moderator. Jadi memang kolaborasi Kala dengan Tribun Timur ini cukup harmonis. Saya kira saya tidak perlu memperkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita nanti menyimak apa pemikiran-pemikiran beliau. Temanya decision making in leadership. Tadi di ujung ceramahnya Pak Tandri mengatakan leadership is decision making. Hampir ujung ceramahnya Pak Tandri, jadi connect nanti dengan apa yang akan dipaparkan oleh Pak Yusuf Kala. Leader making decision. Banyak cerita-cerita sebenarnya yang dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan nasib bangsa ini dilakukan dengan cara-cara yang sangat sederhana, tetapi berangkat dari beberapa contoh bagaimana mengubah perilaku masyarakat menggunakan minyak tanah ke
gas itu bukan sekedar mendengarkan informasi, mengumpulkan banyak informasi, tetapi bagaimana informasi itu penting dan relevan. Itulah yang dilakukan Pak JK. Ada informasinya, ada teorinya, ada hitungan statistiknya. Tidak ada. Sebelum mengambil keputusan, Pak JK membuat praktek. Pak JK sendiri mempraktekkan berapa energi yang dibutuhkan kalau memakai minyak tanah dan berapa energi yang dibutuhkan kalau ingin kita memakai gas. Ibu-ibu, bapak-bapak pasti kenal yang namanya gas melon kan? Itu keputusan sederhana. Mengubah minyak tanah, kompor minyak tanah. Saya tidak perlu memperpanjang, dengan hormat saya mengundang Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Kita sambut dengan antusias. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman di Seruji, kemudian juga tadi Pak Tanri sudah berbicara banyak, luar biasa. Ada teman-teman di UPW dan teman-teman semuanya. Pertama saya ingin menyampaikan permintaan maaf karena kemarin mestinya saya bicara, tapi hari ini. Kenapa? Ini antar pertarungan antara cucu dan kemenakan. Kemarin di Jakarta di UI ada seminar juga yang panitianya saya punya cucu, anaknya Sulihin tuh. Jam yang sama di sini. Waduh, yang mana kita pilih ini duluan? Cucu atau kemenakan? Hanya saya minta kemenakan mengalah, karena cucu kalau marah susah kita. Jadi saya tidak hadir kemarin karena memenuhi permintaan atau cucu. Tapi alhamdulillah senang sekali berkumpul di sini. Saya senang untuk berkumpul seperti ini, yang muda-muda, pengusaha-pengusaha atau manajer pemimpin muda. Kenapa? Saya sendiri merasa dulu saya pernah kumpul para pengusaha di sini, merasa bahwa kita ini ada terjadi kemunduran dalam bidang usaha, khususnya para pengusaha-pengusaha nasional di sini pribumi. Dulu tahun 60-an, 50-60-an. Kira-kira lebih 200-300 pengusaha besar di sini. Sering saya uraikan itu. Lihatlah rumahnya Selatan, ada 5 bank di sini. Ada bank antar, bank masyarakat, bank pemuda, ada Samsudin Mangawing, ada Tunrung, Tanah, macam-macam. Pengusaha hebat, ekspor, impor. Tapi umumnya satu generasi hilang. Alhamdulillah cuma kami yang bisa sampai 70 tahun. Sehingga saya merasa perlu ada revitalisasi, ada suatu refreshing dari para pengusaha, sehingga muncul kembali para pengusaha-pengusaha yang luar biasa itu pada zamannya. Dan hanyalah dengan melihat dunia ini yang baru, melihat kemajuan, bagaimana teknologi menjadi bagian daripada upaya maju itu, dan kebersamaan, bagaimana keberanian untuk kembali maju, seperti itu. Sehingga Sulawesi Selatan ini kembali kepada selalu katakan salah satu wilayah suku yang mempunyai spirit entrepreneur yang kuat. Tapi janganlah kuatnya hanya di pasar-pasar, hanya kuatnya di Papua, di NTT, di Maluku, tapi kuat juga dalam persaingan-persaingan yang besar dalam dunia usaha seperti itu. Nah, dari semua itu
memang tadi leadership dan pengambilan keputusan. Bagaimana Anda mengambil keputusan? Saja ada dua bahagian, ada sedikit ringkas. Ini cara meringkas dulu sering saya diminta. Kemudian juga kita akan bicara sebenarnya prakteknya bagaimana, seperti sampaikan tadi Tanri, hal-hal seperti itu. Nah, kalau teorinya kan gampang, banyak dibaca lah, tapi namun demikian supaya kelihatan ilmiah saya kasih sedikit lah ya. Leader tentu Anda tahu, ia memberikan suatu spirit, menginspirasi kita kemana ini, kenapa kita ke sini, kenapa kita berbuat sesuatu, menyatukan. Ini kan kalau karyawan begini bagaimana satu pendapat, jangan berbeda kiri kanan, akhirnya perusahaan itu tidak tahu arahnya. Juga yang penting motivasi, bagaimana Anda berusaha keras, karena dalam suatu usaha sekarang ini sudah tingkat persaingan. Usaha itu agak naik turun. Dunia ini dulu persaingan bebas, globalisasi. Sekarang mulai kembali deglobalisasi. Mulai lagi negara-negara sekarang menjadi sangat nasionalis. Amerika pun sangat nasionalis, proteksionisme muncul. Contohnya paling sederhana, ada Ibu Febri Inko yang di Vale. Sekarang kalau Anda bikin nikel, tapi ada Cina-nya, maka Amerika tidak mau beli. Berarti ada proteksionisme terjadi di dunia ini. Jadi kita hati-hati sekarang. Bukan dunia akan berubah ini segera. Kalau Trump menang, maka akan lebih proteksionis. Eropa akan proteksionis. Yang satu-satunya ingin bebas sebebasnya Cina, karena dia bisa menjual lebih murah. Jadi bagaimana memberikan motivasi agar kita bekerja efisien, bekerja baik, sangat bersaing, buat sesuatu lebih baik, lebih cepat, lebih murah. Karena agama bisnis cuma 3, mau buat lebih baik, mau buat lebih cepat, mau buat lebih murah. Itu ideologinya, ideologi daripada bisnis, yang dimanapun bisnis itu berada, seperti itu. Nah, setelah semuanya ya mengambil keputusan, eksekusi, dan itu tugas pemimpin dengan segala risikonya. Oke, berikutnya. Hidup ini keputusan. Hari ini saya pakai baju batik. Kenapa? Sambil keputusan, supaya celana saya sesuai. Kalau kita laki-laki gampang. Kalau ibu-ibu bisa-bisa gantung 5 baju, mana ada keputusan pilih pagi ini. Itu keputusan juga. Kita makan apa malam ini? Keputusan juga. Kita sekolah di mana? Keputusan juga. Keputusan yang paling penting dalam hidup, jodoh saya siapa? Nah, jadi semua hidup ini dengan keputusan. Kalau Anda tidak punya keputusan, katakanlah orang yang peragu, tadi itu 5 baju yang mana dia pilih. Makan apa, makan di restoran lama, baca menunya, tidak bisa ambil keputusan. Itu peragu namanya. Jodoh macam-macam, kayak Halim tuh. Pacarnya ganti-ganti. Itu orang peragu ambil keputusan. Ilmu juga itu. Leadershipnya di situ pengambil keputusan. Jadi hidup ini penuh dengan keputusan. Nah, apalagi tentu Oke. Ini orang media atur ini. Baik. Jadi penuh keputusan. Kita kerja apa, bisnis apa, itu semua keputusan pemimpin yang harus berjalan. Berikut. Ya, tentu keputusan yang tepat. Saya punya pengalaman banyak. Ada yang benar, ada yang tidak benar. Dalam hidup saya kira-kira pernah, ini agak keliwatan. Pernah jalankan bisnis, saya hitung-hitung kira-kira 35 macam bisnis. Dari ngurus Toyota, urus listrik,
sebelumnya pernah punya perusahaan tukang cukur. Jadi keputusan juga ada. Nah, benar. Tapi salah juga ujungnya kan. Ya, banyak. Saya pernah dulu peternakan sapi.